Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, lan saking Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa iku utawi Kanjeng Nabi iku al-mizanu timbangan al-akbaru kang agung. Wa alaihi lan ing atase Kanjeng Nabi tu'radu dipentokake opo al-asya'u piro-piro perkara ala khuluqihi ing atase akhlakipun Kanjeng Nabi wa siratihi lan lelampahanipun Kanjeng Nabi wa hudahu lan pitunjuke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama mongko utawi perkara wa faqaha kang nyocoki apa ma ing khuluqihi wa siratihi iku fahuwa mongko utawi ma iku al-haqqu perkara kang bener. Wa malan utawi perkara khalafaha kang nulayani apa ma ing khuluqihi wa siratihi iku fahuwa mongko utawi ma iku al-batilu perkara kang batil. Yang pertama di sini adalah mengenai beliau Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau ini salah satu daripada guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Asy-Syafi'i berkata terkait dengan beliau, laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmul Hijaz. Sekiranya bukan karena Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah, sekiranya tidak ada Imam Malik dan juga Imam Sufyan bin Uyainah, la dhahaba ilmul Hijaz, maka tentu hilanglah atau lenyaplah ilmu tanah Hijaz. Dan pada kesempatan lain di dalam kitab Syariatullah Al-Khalidah karya Sayyid Muhammad rahimahullah dikatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, al-ilmu yaduru ala thalathatin. Ilmu itu berporos kepada tiga tokoh atau tiga ulama, tiga imam, yakni Imam Malik, Imam Al-Laits, dan juga Imam Ibnu Uyainah. Di sini menunjukkan kapasitas ilmu, kapasitas thiqahnya Imam Ibnu Uyainah di antara kaum muslimin. Kemudian tadi beliau berkata bahwa Rasulullah SAW itu adalah timbangan yang agung, yang mana kepada beliaulah semua perkara itu ditimbang, kepada akhlak beliau, kepada jejak langkah beliau, dan juga petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang bersesuaian
mencocoki dengan apa yang beliau contohkan, maka itu adalah perkara yang hak, dan apa yang bertentangan, yang berselisih dengan akhlak dan juga jejak langkah Rasulullah SAW, maka itu adalah perkara yang batil. Nah, di sini kita mengetahui pentingnya adab. Disebutkan di situ yang menjadi tolak ukur Rasulullah SAW sebagai al-mizan al-akbar adalah akhlak beliau SAW. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari berkata, wa an Habib ibn Syahid, dari Habib ibn Syahid rahimahullahu ta'ala, beliau berkata li ibnihi, kepada putra beliau, ishabil fuqaha'a wa ta'allam minhum adabahum, fa inna dhalik ahabbu ilayya min kathirin minal hadith. Ishab ancanono siro al fuqaha'a ing piro-piro wong kang alim, yakni ulama lan para ahli fikih. Wa ta'allam lan belajar siro minhum saking al fuqaha adabahum ing adabe al fuqaha. Fa inna dzalika mongko setuhune suhbatul fuqaha, mongko setuhune mengkono-mengkono kekancan atau berteman, bersahabat dengan para fuqaha, iku ahabu ilayya, luwih den demeni ilayya maring ingsun, min kathirin tinimbang belajar perkara kang akeh, minal hadithi saking hadis. Terdapat dua pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Habib bin Asyahid ini. Yang pertama, yakni tentang pentingnya belajar adab. Belajar adab didahulukan daripada belajar ilmu-ilmu yang lain. Bahwa dikatakan dalam pertemuan sebelumnya, misalnya qaulnya Imam Muhammad bin Sirin, salah satu tabi'in, beliau berkata, kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Para sahabat dan para tabi'in itu belajar adab itu seperti halnya belajar ilmu, yakni sama-sama bersemangat dan sama-sama istiqomah. Kemudian yang kedua tentang suhbatul fuqaha, bahwa penting di sini salah satu cara metode mendapatkan ilmu, meraih ilmu adalah dengan berdekatan dengan para ulama. Dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Qami'ut Tughyan, anna tahsilal ilmi ala naw'ani, bahwa metode atau manhaj cara menghasilkan atau meraih ilmu itu ada dua. Yang pertama kasbiyin wa sama'iyyin, dan yang kedua sama'i. Fal kasbiyu huwa al-ilmu al-hasil bimudawamati darsi. Yang pertama, ilmu kasbi itu adalah ilmu yang dihasilkan dengan cara mudawamatil kasbi, ngelanggengaken deres kitab, deres buku-buku pelajaran, wal qiraah alal ustadz, dan juga qiraah atau membaca di hadapan ustadz. Ini yang biasa kita lakukan di majelis-majelis yang umum. Wasama'iyu, dan juga yang kedua, metode mendapatkan ilmu secara sama'i. Ilmu sama'i itu adalah at-ta'allum minal ulama, yakni ta'allum dari para orang alim, dari para ulama, bisama, yaitu dengan cara mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, mencontoh apa yang para ulama lakukan dalam keseharian para ulama tersebut, fi umuriddin wad dunya, di dalam urusan-urusan agama dan juga urusan dunia. Nah, ilmu sama'i ini tidak bisa hasil
kecuali dengan apa? Wa hadza la yahsulu illa bi mahabbatil ulama. Bahwa ilmu sama'i ini tidak bisa hasil kecuali dengan mahabbah kepada para ulama, kecintaan kepada para ulama, wal ikhtilat, dan juga bercampur atau bergaul dengan para ulama, wal mujalasah, duduk-duduk bermujalasah, bermajlis dengan para ulama. Kita perlu mengambil ibroh dari apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu dalam ilmu mustalahul hadis itu ada beberapa hadis, ada beberapa periwayat hadis dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak. Yang pertama, sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak itu sahabat Abu Hurairah. Itu sekitar 5.370-an hadis. Yang kedua, sahabat Abdullah bin Umar. Niku sekitar 2.600-an hadis. Yang ketiga, sahabat Anas bin Malik. Itu sekitar 2.280-an hadis. Yang keempat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Niku sekitar 2.200-an hadis. Selanjutnya ada sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, itu sekitar 1.600 hadis. Kemudian yang nomor 6 itu ada sahabat Jabir bin Abdillah. Itu sekitar 1.500 hadis. Dan yang nomor 7 itu adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, itu sekitar 1.700-an, 1.170-an hadis. Lah niki sahabat-sahabat utama, yakni yang menjadi khalifah Rasulullah SAW, yakni sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, justru tidak masuk ke dalam periwayat hadis terbanyak. Namun keutamaan beliau berdua itu tidaklah dipungkiri oleh seluruh kaum muslimin. Misalnya di dalam kitab Syiarus Salafis Sholihin, di situ disebutkan ada suatu syairnya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu ketika beliau menyebutkan keutamaan Nabi SAW dan dua sahabatnya, yakni sahabat Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Salasatun baruzu bifadlihim naddarahum rabbuna idzan tasharu falaysa min mu'minin lahu basar yunkiru tafdilahum idza dzukiru saru bila firqatin hayatahum fajtama'u fil mamati idz qubiru. Bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sahabat yang senantiasa bermujalasah, senantiasa ikhtilat bersama Rasulullah SAW kemanapun pergi, belajar langsung kepada Rasulullah SAW, langsung belajar adab, belajar ilmu melalui akhlak beliau, melalui tindak lampahnya Rasulullah SAW, yang mana beliau dan kedua sahabatnya itu tidak pernah berpisah di dalam hidup, bahkan hingga ketiganya itu wafat, yakni ketika beliau bertiga dikuburkan, Rasulullah SAW tetap bersama dengan dua sahabatnya ini. Disinilah pentingnya ngaji atau belajar ilmu agama itu bukan hanya secara teks, bukan hanya tentang dirosah, tapi juga tentang bagaimana bisa berdekatan dengan para ulama, dengan para
kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu hadratu Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu. Kemudian Ruwaim berkata radhiyallahu anhu, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ya bunayya duh anak ingsun, ij'al dadeono sira ilmaka ing ilmu sira milhan ing uyah. Wa adabaka lan ing adab sira daqiqon ing tepung. Ruwaim berkata, wahai anakku, jadikan ilmumu itu milhan. Jadikanlah ilmumu itu adalah seperti garam dan adabmu sebagai tepung. Syekh Al-Mula Ali Al-Qari berkata bahwa makna ij'al ilmaka milhan itu adalah yasiron, sedikit secukupnya saja. Sebagaimana ketika kita melihat di dalam suatu resep masakan, garam itu tidak pernah banyak, mesti secukupnya. Wa adabaka daqiqon, maknanya kata Syekh Al-Qari adalah kathiron, banyak. Bahwa porsi dalam seseorang itu seyogianya, adab itu jauh lebih banyak daripada ilmu. Makna daripada qaul ini, annal adaba al-qalil la ya'ni ma'al ilmi al-jalil bi khilafil aksi fi maqamit tabjil. Bahwa ketika seseorang memiliki adab yang sedikit, itu sudah pasti ilmunya tidak mungkin banyak dan ilmunya tidak seberapa. Berbeda dengan sebaliknya. Nah, dari sini maknanya adalah mengagungkan kedudukan dan pentingnya adab itu sendiri. Wa qala Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu, kemudian Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu berkata, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Nahnu tawi kita ila qalilin maring perkara kang kidik kang sithik minal adabi saking tata krama saking adab iku ahwaju luweh butuh minna tinimbang kita ila kathirin maring perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Imam Ibnul Mubarak berkata bahwa kita itu jauh lebih membutuhkan adab yang sedikit dibandingkan dengan ilmu yang banyak. Sudah umum dan sudah menjadi pandangan masyarakat umum bahwa kita itu tidak kekurangan orang yang pintar, tapi kita itu kekurangan orang yang beradab, beretika. Kenapa? Karena barangkali kita lupa untuk melengkapi diri kita dengan adab dan terlalu sibuk melengkapi diri kita dengan ilmu. Sehingga ilmu itu justru bukan membantu kita untuk lebih dekat kepada Allah, namun justru ilmu itulah yang membuat kita jauh daripada Allah karena kurangnya adab. Dan ini bukan hanya berurusan tentang perkara agama saja, bahkan perkara dunia pun demikian. Banyak orang ahli ekonomi bukan justru menjadikan ilmu tentang ekonomi itu menggerakkan perekonomian agar lebih sejahtera dan lebih bagus, namun justru untuk memperkaya diri sendiri, untuk mengelabui orang-orang yang tidak ngerti masalah ekonomi. Na'udzubillah min dzalik. Dan tentu banyak lagi contoh yang perlu kita
renungkan bersama. Dan perlu kita perbaiki mulai dari diri kita pribadi dan juga keluarga kita. Demikian pada kesempatan kali ini ngaji mengenai Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan insyaallah kepada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.